dari Malaysia dengan saya. Setelah tawaf, kami melihat salib di atas tulisan di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad. Dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh, sedang baca Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas. Itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi, setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu saya pingsan karena melihat sinar dari kepalanya itu. Ternyata waktu pingsan saya dibawa ke awan-awan. Setelah di awan-awan, entah dari apa kok dari mulut ini mengatakan, Isa, 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 aku nggak mau mati di sini. Aku mau dikumpulkan dulu dengan anak-anak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal di channel kesayangan kita, Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur para politikus. Ya, ini nggak pernah berhenti membuat konten tipu muslihat, membuat konten yang isinya berita bohong dan hoax. Saya nggak ngerti ya, kenapa orang-orang seperti ini bisa jadi pemuka agama di agama-agama sebelah. Saya bingung teman-teman. Apa nggak ada lagi orang yang berkualitas? Apa nggak ada lagi orang yang punya integritas, yang bisa dijadikan pemuka agama, yang bisa dijadikan panutan? Bingung saya teman-teman. Kalau kualitasnya seperti ini, apa yang bisa diajarkan selain tipu-tipu? Kalau ini cuman jemaah awam, cuman orang biasa, itu masih oke, atau konten kreator lah. Dia bukan orang yang punya jabatan di dalam struktur tempat ibadahnya. Ini masih mending, ini enggak. Dia adalah pemuka agama. Dia adalah salah satu pengurus di tempat pelayanan dia. Tetapi kerjaannya hanya membuat konten tipu-tipu. Dan kalian bisa lihat ya, belakangan ini, wah luar biasa teman-teman. Luar biasa. Channel-channel yang isinya berita bohong. Apalagi ini bohongnya tentang lintas agama. Kalau kamu cuma bohong yang lainnya, itu sekuler, yang di luar sana, masih oke. Ini mengatasnamakan agama, tapi isinya berita bohong terus. Nggak ngerti saya. Apa moral yang mau diajarkan kepada para penontonnya? Nggak ada, teman-teman. Apalagi yang lebih sadis ya, konten-konten ini kerjanya membahas keyakinan orang lain, kerjanya memfitnah keyakinan orang lain, kerjanya hanya menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keresahan. Kalau memang yang dia tampilkan ini murtadin, ya silakan, murtad saja. Tapi tolong dong, murtadinnya yang benar. Murtadinnya yang benar. Saya kadang bingung ya, apakah mereka tuh memang segampang itu dikelabui, segampang itu dibodohi oleh orang-orang yang mengaku murtadin, atau ini memang skenario semua? Sama seperti pendeta Yusuf Manubulu yang ditangkap tahun lalu, teman-teman. Yang ditangkap gara-gara membuat skenario murtadin odong-odong alias murtadin palsu, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, jadi tahun lalu itu ada seorang pendeta namanya Yusuf Manubulu yang aktif di media sosial, yang aktif menampilkan konten-konten menghadirkan murtadin-murtadin yang ternyata murtadinnya berbohong, teman-teman. Berbohong. Akhirnya meresahkan masyarakat dan ditangkap. Murtadinnya ditangkap karena memberikan kesaksian palsu, dan setelah ya dilakukan penyelidikan, dikembangkanlah siapa yang menyuruh, siapa yang memerintah murtadin itu untuk berbohong, dan ternyata adalah Yusuf Manubulu. Jadi Yusuf Manubulu ditangkap gara-gara ternyata dia produser, dialah sutradara di belakang murtadin ini. Walaupun itu dibantai Yusuf Manubulu, ya dia bilang, oh, saya nggak bersalah, murtadinnya yang nipu, saya nggak tahu gitu. Tapi murtadinnya bisa memberikan bukti bahwa memang Yusuf Manubulu yang menyuruh. Kalau ada bukti, mau gimana kamu sangkal? Kecuali kamu nggak tahu ini orang hubungi, ini orang langsung kasih kesaksian tanpa ada briefing, tanpa ada kamu perintahkan. Oke. Tapi ini kamu perintahkan. Saya nggak ngerti ya kenapa mereka suka sekali yang seperti ini, teman-teman. Ya contohnya ini, namanya Yermia Sumigar ya. Yermia Sumigar, rekening pembangunan gereja atas tanah hibah pemerintah, Jalan Konsolidasi Paniki 1. Wih, ngeri teman-teman. Hibah dari pemerintah, artinya adil ya, pemerintah menghibahkan baik kepada kekristenan maupun Islam. Ya, dia ini adalah salah satu pemuka agama, teman-teman.
ya, Yeremia Sumingar ini adalah seorang pendeta juga, ya, dipanggil pendeta juga. Dan yang ngeri, kalian bisa lihat judulnya, Madinah, Tanah Suci, Gempar. Serombongan jemaah haji melihat salib di atas makam Nabi Muhammad, murtad. Ini kurang ajar. Yang pertama, Madinah nggak pernah gempar karena ada yang murtad. Ya. Terus yang kedua, serombongan jemaah haji melihat salib. Dari keterangan videonya, cuma satu orang yang lihat salib. Cuma satu orang. Tapi dibilang serombongan. Ini serombongan dari mana gitu? Satu orang bisa jadi rombongan. Ini kebiasaan mereka ya teman-teman. Satu jadi tiga, tiga jadi satu jadi serombongan. Nah ini mereka nih. Satu jadi serombongan itu mereka. Jangan samakan kami dengan kalian. Mohon maaf. Satu bagi kami. Ya. Nggak ada tiga jadi satu. Nggak ada. Ya, satu jadi serombongan. Mohon maaf. Dan kalian bisa lihat isi konten-kontennya semua penipuan. Tak foto siapa lah dia pakai. Nggak disensor lagi mukanya. Kota 1000 masjid digoyang murtadin. Wih, murtadin semua ya. Ini meniru Yusuf Manubulu. Cuman bedanya bukan dia yang undang, tapi dia hanya ini ya, ngebacotin murtadin-murtadin yang nggak jelas. Bagaimana fitnahan yang dia buat? Ya kita coba dengarkan dulu. Dan bagi teman-teman ya, tolong kalian sikapi, kalian lihat apa kesalahan, ya apa kebohongan dari cerita tersebut. Jadi dengarkan. Ada sebuah buku atau pepatah kuno berkata, secepat apapun kebohongan berlari, suatu saat kebenaran akan menyusul dan mengalahkannya. Kali ini, saudara-saudara, kita akan mendengarkan sebuah pernyataan bagaimana seorang murtadin membongkar isi daripada kitab sucinya yang dulu. Dia membongkar satu persatu, ayat demi ayat secara singkat tentang kebenaran yang terkandung di dalam kitabnya yang dulu, yang justru memberikan atau mengarahkan itu untuk membenarkan atau lebih tepatnya memotivasi para pembaca kitabnya yang dulu untuk percaya kepada perkataan-perkataan Alkitab, kitab yang dipercaya oleh orang Kristen. Beberapa hal termasuk Injil, Taurat, pernyataan-pernyataan kitab sucinya yang dianggap itu bertentangan dengan Alkitab justru dibongkar oleh murtadin ini. Bagaimana ia membongkar satu persatu ayat itu yang jelas-jelas mengarahkan dia kepada kebenaran di dalam isi daripada Alkitab, kitab sucinya orang Kristen. Kami sejak dulu berkoar-koar, baik di media sosial, di TikTok, Facebook, di YouTube, mengatakan bahwa tidaklah mungkin Alkitab itu salah, atau kemudian ada kitab lain yang coba untuk menyempurnakan Alkitab kami, Alkitab orang Kristen. Alkitab kami itu sudah nyata benar. Alkitab kami itu tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, meskipun tidak mengklaim ya bahwa dialah yang paling benar dari semua kitab yang lain. Tetapi Alkitab kami telah membuktikan bahwa kebenaran itu tidak bisa untuk dibohongi, tidak bisa untuk dikalahkan. Saudara dengarkan baik-baik, simak baik-baik kata demi kata dari murtadin ini. Bagaimana ia membongkar, bagaimana ia menjelaskan, menyebabkan dia membaca kitab sucinya yang lama justru mengarahkan dia untuk percaya kepada kitab suci yang namanya Alkitab. Itu adalah dasar dan bagaimana ia percaya dan kemudian masuk Kristen. Saya rasa saudara-saudara, kalau saudara menyimak baik-baik isi daripada apa yang disampaikan oleh pesaksi ini, saya rasa saudara akan terkagum-kagum dan saya yakin ini akan menyebabkan jutaan orang akan percaya kepada Alkitab. Ingat,
mungkin ini akan segera disensor atau di take down video ini. Tapi saya berdoa kiranya sebelum video ini di take down, saudara sudah mendengarnya, merekamnya, menyimpannya, dan kiranya ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saudaraku, kami terus memohon dukungan doa kepada saudara untuk hanya membantu pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di kota kami, pembangunan gereja, dan pelayanan-pelayanan lainnya. Saudara dapat mengirimkan dana saudara di nomor rekening yang tertera di atas ini. Setiap bantuannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat menyaksikan. Haleluya. Kami dari Malaysia dengan saya setelah tawaf kami melihat salib di atas tulisan di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad. Dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh sedang baca Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu saya pingsan karena melihat sinar dari kepalanya itu. Ternyata waktu pingsan saya dibawa ke awan-awan. Setelah di awan-awan, entah dari apa kok dari mulut ini mengatakan, Isa, 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 aku nggak mau mati di sini. Aku mau dikumpulkan dulu dengan anak-anak gitu. Tapi ya puji Tuhan, setelah saya merenungkan, akhirnya setelah saya pulang, saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitab itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam. Dan waktu saya belajar di sana, yang diajarkan tuh yang terpenting, ibu harus mengerti bahwa di dalam surat Nabi Muhammad diturunkan ada ayat yang hak, ada yang batil. Nah, itu harus tahu perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya baru saya tahu kok pengajarannya lain dah. Yang hak yang bagaimana? Yang hak itu yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Contoh Ali Imran, bahwa Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Jadi di situ ada Allah berfirman, "Hei Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku dan pengikutmu akan kujadikan lebih mulia atau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat." Terus saya kaget, loh katanya Isa Al-Masih tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi orang lain. Nah dulu saya waktu jadi Bani Kedar, di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi saya bacanya dari Al-Quran, mengikuti. Harus bertanya, ketika saya bertanya, ya bertanya ke depan saya kebetulan orang Batak. Jadi bertanya, apakah benar Isa Al-Masih? Iya Bu, Isa Al-Masih wafat dan dibangkitkan, hidup kembali. Akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan. An-Nisa 4 ayat 159. Tidak seorang pun dari orang-orang kafir min ahlil kitab sampai sekarang yang beriman kepada Isa. Terus di ayat 162-nya ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Akhirnya saya baru percaya bahwa Isa Al-Masih itu karena Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya CP Jaya Sakti Surabaya mengatakan Mukadimah artinya Al-Maidah artinya hidangan. Tapi disebut juga Isa Al-Masih adalah penyelamat. Al-Munkid. Al-Munkid itu artinya Isa Al-Masih penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cuplikan tadi telah menggetarkan banyak orang.
Cuplikan video tadi itu telah membuat bagaimana orang-orang bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus itu bukan cuma menang tempat, bukan cuma kata orang di kota saya, jago tempat, jago kandang, tetapi Tuhan Yesus karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, artinya penguasa langit dan bumi, maka Tuhan pun sanggup ada di atas tempat tanah yang dikeramatkan oleh sebagian agama. Tuhan Yesus berkuasa di tanah itu. Bayangkan, ia melihat sosok putih, ia melihat Yesus, ia melihat tulisan-tulisan kebenaran di atas makam seorang yang dipercaya mereka. Nah, tentu saudara penasaran dengan kesaksian ini selengkapnya. Mari saya ajak saudara ikuti kesaksian ini berikut. Haleluya. Sebelumnya saya adalah Bani Kedar, bapak saya dari Arab, ibu saya dari Sunda. Waktu itu saya sebetulnya ingin meninggal karena perdarahan terus. Jadi kepercayaan kalau meninggal sana dosanya diampuni. Tapi ternyata lain, apa yang dipikirkan manusia, kehendak Tuhan lain. Kami dari Malaysia dengan saya setelah tawaf, kami melihat salib di atas tulisan. Sesudah itu di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad, dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh sedang baca Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi, setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu saya pingsan karena melihat sinar dari kepalanya itu. Ternyata waktu pingsan saya dibawa ke awan-awan. Setelah di awan-awan, entah dari apa kok dari mulut ini mengatakan, Isa, 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 aku nggak mau mati di sini. Aku mau dikumpulkan dulu dengan anak-anak gitu. Akhirnya karena saya menendang kaki, tangan juga ikut ke kanan ke kiri, jadi mereka marah. Ibu kok sholat subuh dikatakan Isa, ibu rupanya kemasukan setan, katanya begitu. Tapi ya puji Tuhan, setelah saya merenungkan, akhirnya setelah saya pulang, saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitab itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam. Dan waktu saya belajar di sana, yang diajarkan tuh yang terpenting, ibu harus mengerti bahwa di dalam surat Nabi Muhammad diturunkan ada ayat yang hak, ada yang batil. Nah, itu harus tahu perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya baru saya tahu kok pengajarannya lain dah. Yang hak yang bagaimana? Yang hak itu yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Contoh Ali Imran, bahwa Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Jadi di situ ada Allah berfirman, Hei Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku, dan pengikutmu akan kujadikan lebih mulia atau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Terus saya kaget, loh katanya Isa Al-Masih tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi orang lain. Nah dulu saya waktu jadi Bani Kedar, di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, tetapi di bawahnya bertentangan. Isa tidak mati dan tidak disalibkan, karena yang disalibkan orang lain. Nah itu saya waktu masih Bani Kedar percayanya itu, bahwa Isa tidak mati, tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi Isa diangkat ke sisi Allah. Tapi terus ada di surat Yunus, surat Nabi
kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang apa saja isi Al-Quran yang hak, yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, bertanyalah ke umat Nasrani, yaqra'unal kitaba min qablika. Bertanya kepada umat Nasrani yang sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Sesudah itu saya tidak berani menanyakan ke orang Nasrani. Saya nanti dibohongi. Jadi saya bacanya dari Al-Quran, mengikuti. Harus bertanya, ketika saya bertanya, ya bertanya. Ke depan saya kebetulan orang Batak. Jadi bertanya, apakah benar Isa Al-Masih? Iya Bu, Isa Al-Masih wafat dan dibangkitkan. Hidup kembali menjadi Tuhan gitu. Puji Tuhan, akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan. An-Nisa 4 ayat 159. Tidak seorang pun dari orang-orang kafir min al-kitab sampai sekarang yang beriman kepada Isa. Terus di ayat 162-nya, ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Akhirnya saya baru percaya bahwa Isa Al-Masih itu anak Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya CP Jaya Sakti Surabaya mengatakan mukadimah artinya Al-Maidah artinya hidangan. Tapi disebut juga Isa Al-Masih adalah penyelamat. Al-Munkij. Al-Munkij itu artinya Isa Al-Masih penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Nah, akhirnya saya mulai saat itu karena suruh bertanya umat Kristen, jadi saya beli buku. Tidak bertanya, saya mau belajar sendiri begitu. Akhirnya puji Tuhan, saya disekolahkan Alkitab, tapi saya tidak sampai selesai. Saya hanya tidak ingin jadi pendeta, saya ingin penginjil yang memberitakan kebenaran. Puji Tuhan, saya diutus Tuhan, karena waktu itu saya dapatnya dari Yesaya 61. Saya pertama tidak langsung menginjil, tapi hanya kesaksian. Kenapa? Ya. Hilang lagi. Saya hanya diminta kesaksian. Tapi setelah sekolah Alkitab, saya nggak mau selesai, saya menginjil. Akhirnya Tuhan kirim di Bali 3 bulan saya. Terus waktu itu di Solo ada sekolah Alkitab yang tidak bayar. Jadi hidup mereka dari cocok tanam. Jadi saya mengajar Taurat dan Injil dari Al-Quran. Jadi ternyata di dalam Al-Quran Al-Maidah dikatakan kalau ada umat Nasrani setelah perjamuan kudus makan hidangan yang dari surga terus mengingkarinya, maka Tuhan akan menyisanya dengan siksaan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia. Sebab oleh karena itu saya bertambah kuat imannya. Oh kalau begitu ya sudah, saya mau dibaptis. Akhirnya saya dibaptis di satu gereja. Nah itu puji Tuhan, setelah dibaptis saya baru diutus oleh Tuhan. Saya dipercayakan bawa firman ke Madiun, ke panti asuhan. Ke Surabaya, ke Bali. Ya puji Tuhan, di Bali kemuliaan Tuhan dinyatakan, sampai ada orang-orang yang dibaptis. Pokoknya setiap saya yang saya singgahi, yang saya sampaikan firman, itu puji Tuhan, ada aja orang yang dibaptis itu. Dan puji Tuhan, hanya setelah COVID, ini saya tidak melayani lagi, cuma dengan doa. Sekarang hanya dengan doa syafaat saja. Puji Tuhan, dengan pujian dan dengan penyembahan, itu merasa hadirat itu hadir, hadirat Tuhan hadir, sehingga saya bisa berbicara
bisa apa ada kiriman dari Bali anak-anak muda, tolong Oma doakan, ya puji Tuhan dia bisa sampai memberitakan keselamatan kepada ke pulau-pulau. Ya puji Tuhan lah. Begitu juga yang di Bandung, ada orang yang mau jual tanah, terus ada suatu pabrik, ingin ada jemaatnya, pekerjanya 30 orang. Saya kasih buku aja, supaya dia bisa menelaah sendiri, tidak bisa dipaksakan. Jadi puji Tuhan, memang penderitaan juga ada. Saya pernah dipanggil, karena waktu itu saya ngajar kepada anak-anak Kristen, tapi oleh anak Kristen diberikan kepada temannya. Akhirnya saya dipanggil, foto-foto waktu sedang menunaikan ibadah haji, diambil semua, dilihatkan. Ya saya lihat, silahkan saya memang sudah haji. Gitu. Tapi waktu diminta pulang, tidak ada yang ngaku, nggak tahu gitu. Tapi puji Tuhan, bukan saya yang bicara, tapi Roh Kudus yang berbicara. Jadi saya tidak mengkristenkan kok. Saya mah mengajarkan agama Allah. Karena di dalam Al-Quran, As-Sajadah, ajaran Isa Masih adalah agama Allah yang benar. Karena diperlengkapi dengan petunjuk jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang diberi hikmat. Bukan jalan orang-orang yang sesat dan yang dimurkai. Nah, mulai saat itu, saya dipercayakan Tuhan, Pak. Sekalipun COVID, saya masih hubungan dengan orang-orang Bali, kita berdoa syafaat. Anak-anak muda yang ada persekutuan, Gunung Sion juga, minta saran bagaimana Ibu caranya, supaya saya mendapatkan jiwa-jiwa. Ngeri teman-teman, ngeri. Inilah ciri-ciri dari kadal-kadal teman-teman ya. Inilah ciri-ciri dari orang yang menjalankan. Karena dustaku, kemuliaan Tuhanku disebarkan. Karena tanpa dusta mereka, nggak ada itu kemuliaan bagi Tuhan mereka. Nggak bisa. Hanya dengan dusta mereka lah Tuhan mereka bisa dimuliakan. Dan sekali lagi, siapa yang mereka sembah, saya nggak tahu. Yang pasti yang mereka sembah ini adalah penipu. Ya, saya katakan penipu. Mereka ini bukan Kristen. Mereka ini adalah orang yang memanfaatkan agama Kristen untuk mencari keuntungan pribadi. Mencari keuntungan pribadi, teman-teman. Ya, termasuk yang dilakukan oleh Yeremia Sumingar ini. Dia sibuk memanfaatkan video-video murtadin odong-odong, ya murtadin palsu, dan saya rasa dia pun tahu sebenarnya bahwa ini murtadin palsu. Tapi ya sudah, digas saja gitu kan. Nggak apa-apa, walaupun ini murtadin palsu, yang penting bisa viral, yang penting jadi konten, yang penting rame yang nonton. Di otak mereka kan itu, yang penting bisa rame. Mereka nggak pernah peduli ini benar atau enggak. Mereka nggak pernah peduli bahwa video-video seperti ini sudah merusak toleransi di negara kita. Ya, sudah merusak toleransi, karena videonya ada menyangkut Islam, ada menyangkut Madinah, ada menyangkut Nabi Muhammad SAW. Ini kan fitnah yang kejam, ya. Dan mohon maaf, ini jahat sekali teman-teman, jahat sekali isi videonya. Kenapa saya bilang jahat? Dari kesaksian ibu ini aja udah tahu kalau dia ini nggak pernah ke Madinah. Loh, dari mana saya tahu dia nggak pernah ke Madinah? Kalian dengarlah teman-teman. Ya kalian dengar, Pak. Bagaimana mungkin teman-teman dia bisa masuk ke dalam makam Nabi Muhammad SAW? Makam Nabi itu, ya, makam Nabi, kalian bisa search di internet, kalian bisa lihat sendiri, itu berlapis-lapis teman-teman, berlapis-lapis, bisa. Saya berusaha ngintip saja, ya, bulan November kemarin, saya umroh, ya, waktu roda itu saya paling samping teman-teman, waktu roda, saya pas di samping, jadi paling dekat posisi saya dengan makam Nabi. Ya, paling samping. Terus apakah ada tempat untuk saya bisa lihat salib? Nggak ada, teman-teman. Di mana mau lihat salib? Kalau Ka'bah kalian menipu, di atas Ka'bah ada salib, masih bisa. Ya, masih bisa. Kan sering mereka menipu ya. Begitu saya lihat di Ka'bah, ada Yesus di atas. Wah, saya nggak tahu Yesusnya jadi sebesar Ka'bah atau sebesar apa gitu, sampai kamu bisa lihat gitu.
Saya nggak tahu. Kenapa cuma kamu yang lihat? Itu masih oke. Ka'bah atasnya ada. Kalau makam Nabi nggak ada atasnya, goblok. Itulah kalau murtad ini mau nipu, tolonglah cek dulu kondisinya. Selalu ketahuan kali nipunya. Selalu ketahuan. Makam Nabi itu nggak bisa, teman-teman. Ya, di mana kamu mau lihat? Di mana kamu mau lihat? Oke, mungkin kita bukain teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, nah, ini makam Nabi. Ini kita lewat sini, ya. Saya jalan pas di samping langsung. Terus ada lubang-lubang itu. Saya masukin kamera saya, ya, masukin kamera HP untuk ngintip. Nggak bisa, guys. Nggak bisa. Nggak kelihatan, gelap aja di dalam gitu. Udah saya hidupin flash. Ya. Makam Nabi gini, dia mau lihat di mana? Coba saya tanya. Dia kira kayak makam orang mungkin ya. Mungkin dikiranya makam muslim pada umumnya, di atas makam ya udah di atas batu nisan atau di atas makamnya berdiri gitu kan. Nggak bisa, teman-teman. Gini makamnya, lewat kita gini. Lu mau lihat di mana? Di sini. Nah, jadi misalnya dia bilang, oh iya saya lihat di sini ya, di pintunya gitu kan. Nah, di sini ada Yesus, ada yang berjubah putih itu. Loh, itu bukan makam, coy. Makamnya itu di dalam lagi gitu. Ya, berlapis ini. Ya, tembok lagi. Jadi kalau dia bilang, oh saya lihat Yesus di sini gitu. Loh, itu bukan makam dong. Bukan makam. Jelas ya. Jadi aduh, saya kadang-kadang bingung nih. Kalau kita belum pernah ke Madinah, ya mungkin kita nggak tahu. Tapi bagi orang yang sudah pernah ke Madinah, sudah pernah ke makam Nabi, ya orang nggak mungkin bisa ditipu gitu. Nggak mungkin lagi bisa ditipu. Kalau teman-teman kita Kristen, ya gampang ditipuin karena mereka belum pernah ke sana. Dan mungkin mereka juga nggak pernah nonton gitu. Yang ada di kepala mereka makam Nabi ya ada makamnya kan gitu. Atau seperti orang Kristen gitu, ada makamnya. Beda coy. Ya. Terus Yeremia Suminga ini teman-teman. Waduh. Ini saya lihat penerus Walabu nih ya. Penerus Walabu. Kenapa saya bilang penerus Walabu? Dia bilang pembangunan gereja. Saya bingung. Setahu saya pembangunan gereja itu atas nama yayasan biasanya. Karena nggak mungkin kan gereja tuh nggak punya badan hukum. Nggak mungkin nggak punya yayasan. Gereja terus punya yayasan. Ini bangun gereja, tapi pakai rekening pribadi dia. Silakan kalian cek teman-teman. Saya sudah tes cek. Ini langsung nama Yeremia Suminga. Ya, rekening ini atas nama dia langsung. Ini apa-apaan gitu. Apa-apaan. Ya. Ini kalian lihat satu lagi orang awak bertobat. Jumpa Yesus di Istiqlal. Oh. Kebiasaan kali mereka tuh kalau bikin kesaksian selalu ya. Seperti aduh aneh-aneh. Kerjanya membuat berita bohong aja. Dia katakan secepat apapun kebohongan berlari, suatu saat kebenaran akan menyusul dan mengalahkannya. Saya setuju. Saya setuju dengan pernyataan itu. Secepat apapun kebohongan berlari. Ya, selama ini kan kebohongan ini cepat sekali berlari. Mereka gunakan propaganda media, mereka gunakan kekuasaan untuk menguasai semuanya, untuk menipu semua orang. Kencang, kencang sekali. Penyebaran kebohongannya kencang sekali. Tapi kebenaran langsung menyusul. Terbukti Islam menyusul, teman-teman. Betul tidak? Islam sekarang menyusul. Islam menyusul, teman-teman. Diprediksi 2030 Islam sudah menjadi agama nomor 1. 2030 paling lama 2003. Ya, padahal kalau disensus benar-benar bisa jadi Islam sudah nomor 1 karena yang sebelah itu walaupun ya di kolom tanya ada agama tapi banyak kan ateis. Sekarang banyak kan orangnya ateis. Artinya bisa jadi Islam semua nomor 1 dah. Tapi nggak apa-apa lah. Kita ambil datanya ya, yang pasti paling lama 2035. Ini menandakan apa? Yaitu kebenaran akan menyusul. Kebenaran akan menyusul. Mualaf akan membongkar kitab sucinya yang lama. Bukan murtadin. Murtadin nggak membongkar apapun. Murtadin selalu menjual penipuan. Murtadin selalu datang dengan kesaksian-kesaksian mereka. Bertemu sosok putih, jubah putih, kaki kotor, pakai kolor. Wih, nggak usah saya tampilkan lagi ya. Saya muak juga lihat upil, lihat upilnya Hamdayani. Tapi kalian sudah tahu betul lah.
Itu yang selalu dijual oleh murtadin. Ada nggak mereka membongkar atau membahas, oh kitab sucinya ini, gini, nggak ada. Saya pernah menemukan ada murtadin yang bisa kritik teks. Ada nggak murtadin yang berani diskusi kritik teks? Nggak ada. Kalau mualaf, silakan. Silakan diuji. Kritik teks ya, kita nggak usah ngomong bacotan deh. Kalau pakai perasaan, pakai iman, nggak akan ketemu kita. Mending kita kritik teks. Berani nggak? Dan sekali lagi saya challenge nih untuk kritik teks. Mau debat sama mualaf manapun boleh. Yang penting jangan main lapor ya. Kalau saya soalnya agak malas sekarang gitu. Dikit-dikit main lapor mereka. Lapor kok dikit-dikit ya. Dikit-dikit lapor. Kalau mau kita kritik teks, kita lihat. Sudah berapa banyak ini kebenaran dibongkar. Kodondi, silakan kalian nonton. Berapa banyak Bible yang dibongkar oleh Kodondi. Menunjukkan kesalahan-kesalahan Bible. Dan yang ngomong Bible itu adalah kitab yang banyak sekali ayat sisipan, itu Kristen sendiri. Gereja sendiri mengakui bahwa Bible itu banyak sekali ayat-ayat sisipan. Ayat ini tidak asli. Tidak asli. Artinya apa? Silakan kalian jelaskan sendiri. Jadi kalau dia bilang tidak mungkin Bible itu salah, tidak dapat diragukan kebenarannya, pret sama kau. Sejak kapan Bible tidak bisa diragukan kebenarannya? Bahkan sudah berapa banyak orang-orang pintar dari Kristen memilih jadi ateis karena apa yang ada di Bible tidak sesuai dengan yang dia lihat sendiri. Hasil sains dia, hasil riset dia. Dia doktor, dia ilmuwan, dia astronot. Dia lihat, nggak sesuai ini ternyata. Dia keluar jadi ateis. Sudah berapa banyak orang pintar jadi ateis. Coba lihat. Mohon maaf, silakan. Orang Kristen yang pintar, banyak yang jadi ateis. Sedangkan di Islam, orang yang KTP-nya Islam, ya seorang penemu, seorang ilmuwan, begitu lihat hasil penelitiannya, malah imannya makin kuat kepada Islam. Orang pintar di Islam imannya selalu makin kuat. Karena dia melihat kebesaran Allah melalui riset-riset dia. Beda dengan sebelah. Melalui riset dia menemukan bahwa Tuhan yang dia sembah dari kecil itu ternyata tidak sesuai. Silakan dicek. Ya kan begitu. Jadi udahlah, berhenti ngomong-ngomong kosong ya. Kalau kita mau kritik teks nanti kamu kejang-kejang ngamuk-ngamuk ya. Tapi sudah banyak datanya, silakan kalian lihat. Ya. Terus dia bilang Yesus bukanlah Tuhan yang jago kandang. Ini apaan sih gitu? Ya, apaan? Jago kandang. Astagfirullah. Yesus sendiri bilang dia hanya untuk Bani Israel. Yesus sendiri bilang jangan ke Asia. Jangan. Kalian ini apa-apaan gitu. Yesus saja, coba dicek sejarahnya. Pernah nggak keluar dari tanah Israel? Pernah nggak Yesus ke Roma? Nggak pernah Yesus ke Roma, teman-teman. Apalagi ke Indonesia. Ke tempat kalian nggak ada. Apa sih? Aduh, mohon maaf. Kalau bicara jago kandang, di kandang sendiri aja terbantai, teman-teman. Ya. Kalau jago kandang, ini saya kasih tahu nih, buat Polycarpus blow on ya. Kalau jago kandang itu artinya dia cuma di kandang dan minimal dia jadi jagoan di kandangnya. Jadi jagoan. Ya. Itu masih mending tuh. Yang jago kandang, jagoan di kandangnya. Ini di kandangnya sendiri terbantai, teman-teman. Saya nggak ngerti lagi. Ini bukan jago kandang lagi. Ini di mana-mana nggak jago, harus kita bilang. Jago kandang masih lebih baik daripada di mana-mana tidak jago. Di kandang sendiri terbantai. Betul tidak? Di kandang sendiri bisa terbantai. Ini apaan gitu? Terus kita lihat bagaimana orang-orang Israel sekarang. Beragama apa orang Israel? Orang Israel Yahudi, coy. Yang kedua Islam. Malah kedua Islam. Aduh, ini bukan yang jago kandang lagi. Ini terbantai di kandang, teman-teman. Udahlah, mending gak usah ada lah. Ya. Ini buat Yeremia nih, supaya ya, otaknya pintar sedikit lah. Ya, kita tahu narasi dia kemana, tapi ya dia nggak mikir gitu. Yang dia sembah itu seperti apa. Ya. Jadi sekali lagi, tolong sadar diri kalian. Kalau mau buat kesaksian, ya fokuslah dengan kesaksian kalian saja.
fokuslah jual kecap sekalian saja, bagus-bagusin kecap kalian, terserah. Kita nggak ada masalah, kalian mau bilang Yesus begini, begitu, wah kalau nyembah Yesus bisa begini, kalau ikut Yesus bisa kaya raya, bisa sukses, terserah. Tapi jangan jelek-jelekan Islam. Ya. Jangan buat kesaksian bohong, apalagi membawa-bawa tanah suci Madinah maupun makan Nabi. Ini kurang ajar. Ya. Rombongan haji melihat salib di atas makam, tai kucing sama kau, terus pingsan. Mana ceritanya dia pingsan terus seperti yang dia bilang? Waduh, saya nggak ngerti ya, kalau pingsan tuh kepijak-pijak lah minimal dia di situ. Ini nggak kepijak dia, mantap juga. Jadi sekali lagi, ya mohon maaf buat teman-teman Kristen, di sini saya nggak ada masalah dengan kalian. Ya, yang kita sangat sayangkan itu adalah orang-orang seperti ini yang membuat nama Kristen rusak, yang membuat Kristenan itu tercoreng, yang membuat Kristen dipandang jelek oleh umat Muslim Indonesia. Untuk itu, mari kita kembali ke tracknya, kembali ke realnya, fokus dengan iman masing-masing. Ya. Terus kalau bisa, tolonglah ini murtadin dibereskan. Karena gara-gara murtadin sesat inilah toleransi di negara kita jadi rusak. Akan jauh lebih indah, lebih baik, ya kalau nggak ada yang namanya murtadin ini. Ya, kalau ada murtad silakan gitu, tapi janganlah buat kesaksian palsu, cerita-cerita palsu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.